Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Prayoga dengan NIM 11910714091 dari jurusan Pendidikan Kimia semester 3A UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang belerang. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangaloan Sulaiman Ritonga sebagai dosen pengampu sekaligus yang sudah memberikan tugas kimia anorganik ini kepada saya. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan materi belerang berikut. Baiklah, untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu belerang. Belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya adalah non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multivalen. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral sulfide dan sulfide. Ia adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 asam amino. Penggunaan komersilnya terutama dalam fertilizer, namun juga dalam bubuk mesiu, korek api, insektisida, dan fungisida. Untuk keberadaan belerang di alam, belerang terdapat di alam dalam keadaan bebas sebagai kristal S8 atau amorf. Sumber belerang terdapat pada kawah gunung berapi. Selain itu, belerang bebas juga terdapat sebagai deposit belerang di dalam perut bumi. Untuk proses pembuatan belerang itu sendiri, belerang dihasilkan secara komersial dari sumber mata air hingga endapan garam yang melengkung sepanjang lembah Gulf di Amerika Serikat. Menggunakan proses flash, air yang dipanaskan masuk ke dalam sumber mata air untuk mencairkan belerang. Berikut merupakan proses untuk mengekstraksi belerang melalui proses flash. Cadangan bawah tanah belerang biasanya terdapat pada kedalaman antara 150 sampai 750 meter dan tebalnya kira-kira 30 meter. Pipa berdiameter 20 cm dimasukkan hingga ke dasar endapan belerang. Pipa lain yang lebih kecil berdiameter 10 cm dan lebih pendek dimasukkan dalam pipa pertama. Pipa terakhir berdiameter 2,5 cm dimasukkan ke dalam pipa kedua. Pipa terakhir mempunyai panjang setengah dari pipa pertama. Mula-mula, air bersuhu 165 derajat Celcius dialirkan ke bawah melalui pipa pertama. Air panas ini akan melelehkan belerang di sekitarnya dan mendorong cairan belerang naik menuju pipa. Air bertekanan tinggi dipompa melalui pipa yang paling kecil, menghasilkan buih bermassa jenis kecil yang akan naik ke permukaan tanah melewati pipa berukuran sedang. Buih ini mengandung belerang, udara, dan air. Di permukaan tanah, campuran ini didinginkan dan menghasilkan kristal belerang berwarna kuning dari cairannya yang berwarna ungu. Kristal belerang dihancurkan dengan dinamit menjadi pecahan yang berukuran lebih kecil sehingga mudah diangkut ke tempat lain. Dan untuk berikutnya yaitu proses Claus. Pada proses Claus, mula-mula gas alam dialirkan dalam etanol amin HOCH2, CH2NH2 dan terjadi reaksi seperti berikut. Setelah dipisahkan, campuran kemudian dipanaskan sehingga H2S atau hidrogen sulfida dilepaskan sebagai gas. Gas ini kemudian dicampur dengan gas oksigen untuk membakar sepertiga hidrogen sulfida.
menjadi gas SO2 dan air. Gas SO2 bereaksi dengan H2S bisa membentuk belerang dan air. Terjadi reaksi seperti berikut. Adapun struktur belerang yaitu dalam berbagai bentuk, baik gas, cair maupun padat. Unsur belerang terjadi dengan bentuk allotrop yang lebih dari satu atau campuran. Berikut merupakan gambar struktur belerang. Untuk selanjutnya kita akan memasuki pembahasan allotrop belerang. Sebelum dari itu, saya akan menjelaskan apa itu allotrop. Allotrop adalah bentuk dari unsur kimia yang berbeda pada tingkat molekuler, atau bagaimana cara atom disusun menjadi molekul. Pada belerang, terdapat dua jenis allotrop, yaitu belerang rhombik dan belerang monokline. Belerang rhombik atau disebut juga belerang terdiri dari molekul S8. Belerang rhombik ini melarut dalam alkohol, eter, dan karbon disulfide. Dan hasil penguapan perlahan-lahan dari larutan belerang dalam pelarut ini menghasilkan satu kristal oktahedral. Dan selanjutnya belerang monokline disebut juga belerang. Belerang bentuk ini mengkristal dari leburan belerang di atas 95,60 derajat berbentuk jarum-jarum prisma. Berikut merupakan gambar belerang rhombis dan belerang monokline yang dapat kita lihat di layar. Dan ini merupakan struktur belerang rhombis. Dan di sebelahnya yaitu struktur belerang monokline. Untuk selanjutnya yaitu hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida atau H2S adalah gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar, dan berbau seperti telur busuk. Hidrogen sulfida merupakan hidrida kovalen yang secara kimiawi terkait dengan air, H2O, karena oksigen dan sulfur berada dalam golongan yang sama di tabel periodik. Hidrogen sulfida merupakan asam lemah, terpisah dalam larutan aqueous, yaitu mengandung air, menjadi kation hidrogen H+ dan anion hidrosulfid HS-. Berikut merupakan reaksinya. Adapun sifat fisik dan karakteristik gas H2S yaitu berbau seperti telur busuk pada konsentrasi 0,13 sampai 30 ppm. Merupakan jenis gas beracun, tidak berwarna, dan gas yang bisa terbakar atau flammable, gas dengan nyala api biru, menghasilkan gas SO2. Dapat larut dalam air atau hidrokarbon. Dan H2S bersifat korosif sehingga dapat mengakibatkan karat pada peralatan logam. Berikut merupakan gambar struktur H2S. Terus selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang asam sulfat. Asam sulfat adalah asam mineral atau zat anorganik yang sangat kuat. Zat ini larut di dalam air. Asam sulfat memiliki rumusan kimia H2SO4 dan memiliki massa molar sebesar 98,08 gram per mol. Asam sulfat berpenampilan seperti cairan higroskopis, berminyak, tak berwarna, dan tak berbau. Adapun proses pembuatan asam sulfat yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, belerang dibakar dengan
Oksigen menghasilkan belerang dioksida yang dapat kita lihat reaksinya pada poin pertama. Untuk selanjutnya, belerang dioksida direaksikan dengan oksigen membentuk gas belerang trioksida. Untuk reaksinya kita dapat melihatnya di poin kedua. Dan yang ketiga, gas SO3 direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan asam disulfat atau asam pirosulfat atau oleum. Yang dapat kita lihat reaksi yang terjadi pada poin keempat. Pada poin ketiga. Untuk keempat, yaitu asam pirosulfat H2S2O7 dilarutkan dalam air menghasilkan H2SO4. Yang mana persamaan reaksinya dapat kita lihat di poin keempat. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat-sifat asam sulfat. Adapun sifat yang pertama yaitu sifat kimia asam sulfat. Sifat kimia asam sulfat bereaksi dengan air. Apabila air ditambahkan ke dalam asam sulfat pekat, ia akan dapat mendidih dan bereaksi dengan keras. Yang kedua yaitu bereaksi dengan basa. Sebagai asam sulfat bereaksi dengan kebanyakan basa, menghasilkan garam sulfat. Yang ketiga, bereaksi dengan logam. Asam sulfat bereaksi dengan kebanyakan logam via reaksi pengganti tunggal, menghasilkan gas hidrogen dan logam sulfat. Poin keempat yaitu asam sulfat sebagai agen sulfonasi. Asam sulfat pekat dipergunakan dalam kimia organik untuk menggantikan suatu atom hidrogen oleh gugus asam sulfonat. Untuk poin kelima yaitu asam sulfat sebagai dehidrator. Asam sulfat yang pekat akan menarik unsur-unsur pembentuk air dari sejumlah senyawaan. Dan untuk poin terakhir yaitu asam sulfat sebagai oksidator. Asam sulfat bukan oksidator sekuat asam nitrat. Sifat oksidatornya baru muncul jika dalam suasana pekat dan panas. Terus selanjutnya yaitu sifat fisika asam sulfat. Bentuk-bentuk asam sulfat. Asam sulfat 98% umumnya disebut sebagai asam sulfat pekat. Mutu teknis H2SO4 tidaklah murni dan seringkali berwarna, namun cocok untuk digunakan untuk membuat pupuk. Untuk popularitas dan konduktivitas, H2SO4 anhidrat adalah cairan yang sangat polar. Ia memiliki tetapan dielektrik sekitar 100. Konduktivitas listriknya juga tinggi. Hal ini diakibatkan oleh disosiasi yang disebabkan oleh suap fotonasi disebut sebagai autopirolisis. Berikut merupakan gambar struktur asam sulfat, kimia asam sulfat. Terus selanjutnya yaitu triosulfat. Adapun reaksi pembuatannya itu triosulfat dihasilkan terutama dari produk limbah cair dari natrium sulfida atau pembuatan zat warna belerang. Dibuat dengan memanaskan larutan natrium sulfid dengan sulfur atau dengan mendidihkan natrium hidroksida berair dan sulfur. Untuk strukturnya, dalam keadaan padat, anion triosulfat berbentuk tetrahedral yang sesungguhnya berasal dengan mengganti salah satu atom oksigen dengan atom sulfur dalam anion sulfat. Adapun manfaat triosulfat dalam kesehatan, yaitu senyawa ini digunakan sebagai antidot bagi keracunan sianida. Senyawa ini digunakan dalam pengobatan kasus dalam pasien hemodialisis penyakit ginjal stadium akhir. Dan senyawa ini dapat digunakan dalam mengukur volume cairan tubuh ekstraseluler dan laju filtrasi
glomerular ginjal. Berikut merupakan kesimpulan saya tentang belerang. Belerang adalah unsur kimia, bukan logam, yang muncul dalam berbagai bentuk dan senyawa. Belerang terjadi secara alamiah di sekitar daerah pegunungan dan hutan tropis. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral, sulfat dan sulfat. Ia adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 asam amino. Bentuk belerang adalah non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multivalen. Belerang dihasilkan secara komersial dari sumber mata air hingga endapan garam yang melengkung sepanjang lembah Gulf di Amerika Serikat. Baiklah, sekian video presentasi atau penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.